Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Allahu akbar. Ustaz Misbah pada kali ini akan menerangkan tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 6, yaitu di dalam buku itu ada bacaan tentang berkunjung ke kebun binatang, ya. Nanti kalian juga harus baca dengan bacaan yang nyaring dan bacaan yang tepat, lafal, intonasi yang tepat. Ustadz Misbah akan membacakan sedikit dari bacaan halaman 219. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Jadi tidak boleh ketika kalian mau naik gajah harus gajah dalam keadaan menekuk kaki, jadi merunduk, bukan pas keadaan berdiri. Kedua, gajah akan menegukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menekuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Yaitu sedikit tata cara ketika kita ke kebun binatang ingin menaiki gajah. Apakah kalian semua sudah pernah pernah naik gajah? Ya, mungkin ada yang sudah atau ada yang belum pernah. Ketika ingin naik gajah, ayo pergi ke kebun binatang, minta mama atau bapaknya supaya naik gajah. Itu. Terus pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita di atas? Yakni ketika kalian ingin naik gajah, maka kalian harus mentaati peraturan yang diajukan atau yang diberikan oleh pemandu. Semisal tidak boleh bergerak, harus taat atau ikut apa yang dibilang oleh pemandu. Itu harus dipatuhi. Itu termasuk peraturan yang kalian taati ketika kalian naik gajah. Begitu juga ketika di sekolahan, ketika di rumah, ketika ada aturan maka harus kita taati, harus kita laksanakan supaya apa-apa yang kita kerjakan ketika ada aturan itu bisa terselesaikan dengan teratur dan tertib. Lanjut. Nah, tugas kalian adalah nanti mengerjakan itu, mencari kata makna dari menunggangi, makna dari sewa, makna dari pemandu, makna dari meneguk, dan makna dari aba-aba. Itu kalian cari di kamus atau di mana saja, terus nanti kalian isi di situ. Kemudian setelah itu kalian amati gambar-gambar yang ada di atas tadi, terus sampean sebutkan nama bendanya apa, ciri-ciri benda, bentuk bendanya bagaimana. Bentuk benda kemarin kan ada bentuk benda cair, padat, dan gas. Itu sampean simpulkan sendiri. Sudah, setelah itu coba nanti kalian juga belajar berhitung pembagian. Di situ ada contoh.
Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4. Caranya gimana? Yaitu 48 dibagi 4. Itu gimana caranya? Ini 48 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Dan ketika nanti sudah hasilnya 0, kita hitung berapa 4-nya. Oh, 12. Berarti hasil dari 48 dibagi 4 adalah 12. Kemudian kalian kerjakan di halaman 226 itu ada 16 dibagi 8 dibagi 2. Caranya gimana? Seperti tadi, 16 dibagi 8, yaitu sampai tulis di buku tulis yang panjang. 16 dikurangi 8, kemudian dikurangi 8 sampai hasilnya 0. Ketika sudah 0, kalian hitung 8-nya ada berapa? Oh, 2. Berarti 16 dibagi 8 hasilnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 berapa? Berarti sama dengan 2 dikurangi 2, 0. Oh, berarti 2 dikurangi 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Berarti jawaban nomor 1 adalah 1. Berarti setelah sama dengan yang pertama itu, kalian isi 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Jika kalian kurang paham, minta diajari, minta dibantu oleh ayah bunda kalian. Yuk, selamat mengerjakan, semangat. Jangan malas meskipun di rumah. Jangan lupa sholatnya 5 waktu, sholat duhanya dikerjakan. Mengaji juga harus semangat, harus membantu orang tua. Demikian dari Ustaz Misbah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.